Di video kali ini kita akan bahas sequel baru berjudul Soul Land. Nah, ini adalah pengganti sequel Sung Gokong sementara. Seiring berjalannya film, kalian akan melihat banyak sekali skill ataupun teknik kekuatan yang digunakan. Hal ini dikarenakan karena film ini sedikit mengikuti game, guys. Contohnya ada banyak hewan ataupun senjata yang bisa berevolusi setelah ditambahkan dengan item-item tertentu. Nah, ini cukup menarik, guys. Jadi bagaimana kelanjutan alur ceritanya? Kita langsung aja masuk ke dalam alur ceritanya. Berabad-abad tahun yang lalu, seorang anak yang jenius lahir di sebuah dataran Tuolo. Namanya adalah Tang San. Di kehidupan lalunya, Tang San ini adalah anak yang jenius dan juga berbakat. Dalam sekejap, ia bisa menguasai skill-skill magic paling kuat dari sekte klannya. Namun suatu hari, Tang San diam-diam menyelinap ke perpustakaan dan mempelajari teknik-teknik terlarang di sekte itu. Para ketua pun mengejarnya dengan maksud untuk membunuhnya, sedangkan Tang San berhasil menghindari satu persatu serangan. Salah satu teknik andalannya adalah mata Rinnegan dan tangan besi anti racun. Setelah beberapa serangan, Tang San berakhir di lembah magma Devil Frown. Tang San melompat ke bawah jurang dan ia pun tewas di sana. Setelah kejadian itu, Tang San terlahir kembali di dataran Tuolo atau yang tadi kita lihat. Ia tinggal di sebuah desa kecil bersama ayahnya. Ayahnya tampak seperti orang yang pemabuk. Setiap hari Tang San selalu menyiapkan makanan untuknya. Setiap umur 6 tahun, anak-anak desa itu akan dites apakah mempunyai kekuatan jiwa atau tidak. Kali ini ada Spirit Master dari kota Nothing yang akan menguji tes tersebut. Mereka pun berpisah dengan kakek Jack di sana. Dimulai dari warga pertama, martial soul-nya ini adalah alat pertanian ya, yaitu adalah sabit. Sedangkan ia tak memiliki kekuatan jiwa sama sekali. Martial soul itu sendiri adalah senjata bawaan dari lahir. Martial soul terbagi menjadi dua. Ada yang kekuatan hewan dan ada yang juga kekuatan tipe alat. Nah, tipe alat ini biasanya seperti tipe pasif ya, atau pendukung dalam sebuah pertarungan. Sedangkan tipe hewan itu biasanya adalah tipe-tipe untuk menyerang. Setelah dites, beberapa anak-anak memang memiliki martial soul berupa alat-alat pertanian. Walaupun martial soul-nya kuat, namun apabila tidak memiliki kekuatan jiwa, mau dilatih bagaimanapun kekuatan sabitnya tak akan berevolusi. Semakin tinggi kekuatan jiwa, maka senjata lemah pun akan bisa berevolusi lebih cepat. Di desa Kudus, rata-rata warga hanya memiliki martial soul seperti alat pertanian, seperti cangkok, sabit, dan lain-lain. Namun sayang mereka semua tidak memiliki kekuatan jiwa. Mereka tak akan bisa menjadi Spirit Master atau akan jadi orang-orang biasa saja. Hingga akhirnya tiba giliran Tang San. Namun sayang karena Tang San terlahir dengan martial soul rumput perak hijau. Hanya tanaman biasa yang bisa dijumpain dimanapun. Tanaman itu adalah jenis tanaman paling lemah di tipe tumbuhan. Namun kasus Tang San ini cukup spesial, guys. Yang memiliki dua martial soul. Satunya lagi adalah palu Thor. Namun Tang San tidak menunjukkannya kepada Spirit Master. Spirit Master pun tak menguji kekuatan jiwa Tang San lagi karena dianggap sudah tak ada harapan. Namun Tang San bersikeras untuk mencoba kekuatan jiwanya. Ia percaya kalau ia pasti memiliki kekuatan jiwa. Dan yang benar saja, setelah diperiksa, Xiao San memiliki kekuatan jiwa penuh. Spirit Master sangat terkejut. Bahkan sewaktu lahir, Spirit Master sendiri hanya mencapai level 2 kekuatan jiwa. Uji tes pun selesai. Walaupun Tang San memiliki kekuatan jiwa penuh, namun senjatanya hanya rumput perak biru. Tak pernah ada pahlawan yang benar-benar hebat dengan senjata rumput perak. Karena rumput perak sendiri tak bisa berevolusi terlalu jauh. Setelah kejadian tersebut, Xiao San mendapatkan beasiswa ke Akademi Nothing untuk mengembangkan kekuatannya. Sepulangnya ke rumah, Xiao San pun meminta izin kepada ayahnya untuk pergi ke akademi. Namun ayahnya menolak. Kakek Jack pun menjadi sangat marah. Pendaftaran akademi akan dimulai 3 bulan ke depan. Kakek Jack pun menyuruh ayah Tang San menemuinya kalau sudah berubah pikiran nanti. Saat kakek Jack sudah keluar, Xiao San kembali berdiskusi kepada ayahnya. Ia menunjukkan martial soul-nya yang satu lagi. Ayah Tang San pun terlihat sangat syok
karena anaknya mewarisi rumput perak milik ibunya dan palu dari ayahnya. Namun sayang karena ibu Tangsan harus mati di pertempuran dulu. Dari sini kita tahu bahwa ayah Tangsan juga bukan orang sembarangan. Ia masih menyembunyikan identitasnya. Hingga akhirnya ayah Tangsan pun menyetujui Tangsan pergi ke akademi. Dengan catatan, ia tak boleh memberitahu siapapun kalau ia punya martial soul ganda dan juga tak boleh menambahkan cincin roh kepada soul palu tersebut. Singkatnya, cincin roh adalah skill tambahan yang dipadukan dengan martial soul. Setiap 10 level sekali, kalian bisa menambahkan satu cincin roh. Cincin roh bisa didapatkan dengan berburu binatang roh. Setiap cincin roh memiliki skill khususnya sendiri. Semakin banyak cincin roh, maka semakin banyak skill yang bisa dikeluarkan. Seperti di game saja, beberapa pemakaian skill nantinya juga akan memerlukan waktu cooldown. Kembali ke Tangsan, 3 bulan akhirnya sudah lewat. Kakek Jack mengantar Tangsan pergi ke Akademi Nothing di kota. Di sisi lain ada gadis kecil yang juga pergi ke sekolah. Martial soul-nya adalah jenis hewan, yaitu kelinci. Kembali ke Tangsan, sesampainya di gerbang sekolah, Tangsan dan kakek Jack dipersulit penjaga gerbang. Penjaga gerbang ini meremehkan mereka karena terlihat sangat miskin. Singkat cerita, mereka pun berkelahi, dan Tangsan berhasil memukul mundur orang tersebut. Hingga akhirnya datanglah seorang guru sekolah. Orang-orang memanggilnya Tase atau guru besar. Guru besar pun mengizinkan Tangsan masuk setelah membaca surat resmi beasiswa tersebut. Guru Tase ini adalah guru yang bebas di sekolah. Ia tak mengajar, melainkan hanya meneliti. Maka dari itu, pengetahuannya juga sangat dalam tentang martial soul. Ia langsung bisa menebak Xiao San adalah martial soul ganda. Tangsan pun menjadi terdiam. Ia bertanya kenapa bisa begitu. Mulanya hanya ada 3 orang yang pernah mendapatkan martial soul ganda. Kasusnya memang sangat-sangat langka. Namun ada 19 orang yang pernah terlahir dari kekuatan jiwa penuh. Semuanya memiliki martial soul yang sangat hebat. Sedangkan Xiao San lahir dengan kekuatan jiwa penuh. Guru Tase pun jadi yakin kalau Tangsan memiliki martial soul ganda. Xiao San pun tak bisa mengelak. Ia mengaku bahwa ia punya martial soul ganda. Xiao San pun bersujud dan meminta Guru Tase menjadi guru pribadinya. Tase pun menerima Xiao San menjadi murid dekatnya. Mereka pergi sampai ke ruangan administrasi untuk mendaftar. Orang-orang menertawai Guru Tase sebagai badut sekolah karena sering memunculkan teori-teori aneh. Salah satu teorinya yang tidak jelas adalah teori 10 martial soul gabungan. Orang-orang berkata kalau Guru Tase itu hanya dihormati karena ia teman kepala sekolah. Namun Tangsan tidak peduli. Ia yakin kalau Guru Tase ini adalah orang yang hebat. Tangsan pun tinggal di sebuah asrama di sekolah. Begitu masuk, ia langsung diserang oleh seseorang. Namun dengan cepat, Xiao San pun berhasil mengalahkannya. Ternyata di kamar 7 ini mereka seperti memiliki peraturannya sendiri. Yang menang maka akan menjadi bos. Karena Xiao San yang menang maka otomatis ia menjadi bos baru di kamar 7. Tak lama setelah itu si Xiao Wu juga masuk. Martial soul kelinci yang tadi kita bicarakan. Mereka pun kembali bertarung. Xiao Wu ini sangat lentur. Tangsan pun beberapa kali sangat sulit menghindar. Hingga akhirnya Tangsan pun berhasil dikalahkan. Xiao Wu menjadi bos baru di kamar tersebut. Karena hanya satu wanita, beberapa lelaki berebutan guys. Namun Xiao Wu memilih selimut milik Tangsan. Ia pun menyuruh agar mereka menyatukan kasur mereka saja untuk berbagi selimut. Tangsan pun tak bisa membantah perkataan bos baru. Esok harinya, Tangsan kembali menemui Guru Tase. Ia menunjukkan martial soul keduanya. Guru Tase pun mengatakan hal yang sama kepada Tangsan agar tidak menambahkan cincin roh kepada martial soul palu tersebut. Tak lama setelah pembicaraan, mereka berencana agar besok pagi pergi memburu cincin roh pertama Tangsan. Ada beberapa tipe arah perkembangan yang bisa diambil, seperti tipe pengintai, tipe penyerang, tipe support, tipe kontrol, dan lain-lain. Guru Tase pun menyarankan untuk mengambil tipe kontrol saja. Ia yang mengatur jebakan-jebakan di sekitar saat bertarung. Karena rumput perak itu ada di mana-mana, jadi bisa membuat jebakan dari arah mana saja. Hal itu juga pastinya akan membuat lawan sangat kebingungan. Selain itu, Guru Tase juga bermaksud untuk mencari hewan yang beracun. Alasannya agar
rumput perak bisa berevolusi menjadi sesuatu yang beracun. Xiaoshan sangat beruntung bertemu guru seperti ini. Malam harinya Tang San pun kembali bertemu dengan Xiao Wu. Sebenarnya mereka sedang dalam pekerjaan magang di sekolah. Namun beberapa hari ini Tang San akan pergi mencari binatang roh. Tang San pun meminta Xiao Wu untuk mengerjakannya sendirian dulu. Tak lama setelah itu, Xiao Wu pun meminta sparring lagi. Ia merasa kemenangannya kemarin hanyalah sebuah kebetulan. Xiao Wu pun menyerang duluan. Melihat posisi mereka yang begituan, di malam hari, salah satu guru pun mencoba untuk melapor. Namun langsung ditendang oleh Xiao Wu. Dan mereka pun terus bertarung hingga malam hari. Esok harinya, Tang San sangat lelah karena kemarin kurang tidur. Mereka akan pergi ke hutan timur Noting, di mana binatang-binatang roh biasanya berkeliaran di sana. Binatang roh terbagi menjadi beberapa bagian sesuai umurnya, mulai dari umur 10 tahun, 100 tahun, dan seterusnya. Semakin tua maka akan semakin langka dan juga semakin kuat. Umumnya, semakin kuat semakin sulit juga untuk ditaklukkan. Beberapa orang kadang harus membentuk grup untuk menangkap satu binatang roh yang kuat. Guru Tase pun juga memberikan sebuah item berupa sabuk hitam. Sabuk itu bisa menyimpan barang-barang, cocok untuk perjalanan berburu seperti ini. Sesampainya di bagian timur, seperti yang dibilang, di sana banyak orang-orang mencari tim untuk berburu binatang roh. Namun Guru Tase berkata tak perlu. Tim yang bagus itu bukan hanya soal kekuatan, namun juga harus membangun hubungan. Sepertinya tidak bisa membangun hubungan kalau hanya baru satu hari ketemu. Untuk masuk ke dalam hutan, mereka membutuhkan sebuah badge. Badge tersebut terdiri dari 6 tingkat. Semakin banyak warna maka akan semakin leluasa masuk ke tempat-tempat tertentu. Biasanya tempat-tempat untuk berburu, berkultivasi, dan lain sebagainya. 6 tingkat tersebut melambangkan ke-6 orang yang paling kuat. Gelar yang paling tinggi nantinya akan disebut sebagai gelar Tolo. Setelah masuk ke gerbang, Tang San dan gurunya mulai mencari. Guru Tase memanggil martial soul-nya. Namanya adalah Luo Sanpao. Jurus uniknya adalah kentut guntur super bau. Nah, Sanpao ini adalah jenis hewan yang bermutasi. Hewan yang bermutasi itu ada yang menjadi lebih kuat dan ada yang menjadi lebih lemah. Namun sayang karena Sanpao ini bermutasi menjadi lebih lemah. Sewaktu dipanggil, ia hanya bisa mengeluarkan setengah kekuatan jiwanya saja. Itulah mengapa orang-orang mengejek Guru Tase karena belum bisa naik level ke level 30. Namun Tase berkata kalau ia sudah terbiasa dengan omongan semua orang. Perjalanan terus berlanjut. Hingga awalnya mereka bertemu dengan kucing Phantom umur 10 tahun. Sepertinya kurang cocok kalau ditambahkan ke tumbuhan milik Tang San. Mereka pun melewatkannya. Ada juga roh tanaman bambu. Ketahanannya sungguh kuat, cocok untuk bertahan. Namun bukan yang paling bagus untuk rumput perak. Mereka terus mencari sesuatu yang beracun dan juga memiliki ketangguhan. Hingga akhirnya mereka mencari hingga malam hari. Sekelompok serigala mencoba menyerang. Namun mereka semua berhasil dikalahkan oleh kentut guntur Sanpao. Setelah serangan itu, Sanpao segera memakan sebuah lobak agar kekuatannya kembali. Itulah kegunaan dari martial soul jenis makanan yang nantinya juga akan kita jumpai. Tak lama setelah itu, darah yang bertetesan mengalir memicu seekor ular yang sangat berbisa. Nah, itu adalah ular mandrake, terkenal sebagai salah satu ular dengan racun paling mematikan. Kulitnya juga sangat keras, cocok untuk bertahan. Ular mandrake ini sangat ideal kalau ditambahkan ke rumput perak Tang San. Namun Guru Tase memutuskan untuk kabur karena ular itu sangat kuat. Bisa-bisa nantinya mereka yang dimakan. Ular mandrake itu tumbuh 1 cm per tahunnya. Sekarang sudah sekitar 4 meter. Itu artinya hewan mandrake itu sudah sekitar 400 tahun. Ini tentu saja sangat berbahaya. Beberapa kali Sanpao berusaha mengalihkan perhatian. Namun ular mandrake juga sangat cepat. Hingga akhirnya Sanpao pun digigit oleh ular tersebut. Guru Tase pun segera menariknya kembali. Melihat hal itu, Tang San berpikir kalau mereka sepertinya tak bisa kabur. Ia pun memutuskan untuk menyerang ular tersebut. Ular mandrake pun berhasil dikalahkan. Wow! Ini adalah salah satu teori Guru Tase lainnya guys, bahwa jika martial soul-nya adalah tumbuhan, belum tentu harus menyerap roh tumbuhan juga. Orang-orang tak percaya, membuat Guru Tase diremehkan. Namun Tang San percaya penuh kepada gurunya. Ia pun segera menyerap roh
ular Mandrake tersebut. 是内视境界。 Dan yang benar saja, ternyata hal itu benar-benar berhasil. Setelah bermeditasi beberapa waktu, rumput perak Tangsan pun berkembang menjadi rumput beracun yang lebih kuat. Kekuatan roh pertamanya adalah teknik rumput beracun. Dalam jarak 50 meter, Tangsan bisa melancarkan serangan dari mana saja. Dan serangan itu juga beracun. Itulah skill pertama dari Tangsan. Namun di sisi lain, Guru Tase ternyata terus menggigil. Ternyata kemarin sampaunya yang tergigit membuat Guru Tase juga terluka. Tangsan dengan segera membantu Guru Tase mengeluarkan racun di tubuhnya. Hal ini dipelajari di sekolah, guys. Alhasil setelah tertidur beberapa lama, Guru Tase pun tersadar. Mereka segera pulang ke kota untuk beristirahat. Sesampainya ke sekolah, Guru Tase langsung beristirahat. Ia menyuruh Tangsan pergi ke Institut Noting untuk mendaftar diri sebagai penyihir resmi. Alasannya agar ia bisa dapat tunjangan setiap bulannya. Tangsan segera pergi ke Institut Noting. Ia kembali bertemu dengan Spirit Master kemarin. Dan di sana juga ada kakek Matthew. Kakek Matthew pun membawa Tangsan ke ruangan selanjutnya untuk mendaftar. Setelah mendaftar, kakek Matthew sangat syok karena Tangsan memakai ular Mandrake sebagai cincin roh pertamanya. Seharusnya ia adalah jenis tumbuhan. Tangsan pun menceritakan soal Guru Tase dan kakek Matthew pun sangat terkejut. Ternyata selama ini teorinya itu benar. Kakek Matthew pun mengajak Tangsan masuk ke akademi lain di bawah kepemimpinannya. Namun Tangsan menolak. Ia merasa bersama Guru Tase dan teman-teman sudah cukup baik. Kakek Matthew pun tak bisa memaksa dan hanya memberi ucapan selamat atas tercatatnya sebagai penyihir resmi. Di perjalanan balik, ia melihat orang-orang blacksmith sedang mengasah pedang. Tangsan bermaksud untuk kerja paruh waktu sebagai salah satu blacksmith. Ia pun menunjukkan pukulan palu, sama seperti ajaran ayahnya selama ini. Di sisi lain, ternyata ayahnya juga melihat. Ia sudah mengikuti Tangsan beberapa waktu ini. Ayahnya Tangsan memutuskan untuk kembali menyelesaikan tanggung jawabnya yang belum selesai. Ia pun pergi menemui Guru Tase di kantor, memintanya agar menjaga Tangsan baik-baik. Guru Tase pun sangat syok karena ternyata ayah Tangsan adalah seseorang dengan gelar Tuolo. Gelar tertinggi oleh sang pahlawan. Ayah Tangsan pun memberikan badge gambar utuh yang adalah kekuasaan mutlak yang bisa digunakan nanti. Ayah Tangsan pun pergi dari tempat tersebut. Singkat cerita, 1 tahun telah berlalu. Tangsan dan Xiaowu juga sudah menyelesaikan tahun pertama di akademi. Tangsan akan pulang ke rumahnya. Ia juga membawa Xiaowu pulang bersama kali ini. Namun sepulangnya ke rumah terlihat sangat kosong dan kotor. Seseorang tiba-tiba keluar dari kamar. Ia adalah kakek Jack. Tangsan pun bertanya di mana ayahnya. Namun ayah Tangsan hanya meninggalkan sebuah surat yang berkata ia akan pergi untuk waktu yang sangat lama. Setelah besar, mereka nantinya pasti akan bertemu kembali. Ayah Tangsan berkata ia harus menyelesaikan kewajiban yang selama ini tertunda. Tangsan pun sangat sedih karena hal itu. Setelah hal tersebut, mereka pergi ke sebuah taman bunga. Tangsan meminta Xiaowu untuk menjadi seolah adik kandungnya. Tangsan pun berjanji akan melindungi Xiaowu sampai ia mati. Sejak saat itu, Xiaowu pun bagaikan adik kandung bagi Tangsan. Tangsan juga memberikan senjata buatannya kepada Xiaowu. Suatu hari nanti, Tangsan berjanji akan membuktikan kepada ayahnya kalau ia akan menjadi orang yang sungguh kuat. Di episode selanjutnya, Tangsan akan sudah lebih besar. Ia akan bertemu dengan beberapa lawan kuat dan juga belajar di akademi selanjutnya. Petualangan akan lebih seru lagi saat nantinya Xiaowu ditangkap kera raksasa. Bagaimana kelanjutan ceritanya kita akan bahas di video selanjutnya ya. Jangan lupa subscribe untuk notif berikutnya.